Puji akan nama Tuhan. Kalau pertama saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua sidang jemaat GPD Jalan Mangga dan dimanapun saudara berada. Kita akan memulaikan ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan berdoa. Bapa yang ada dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini dengan kesehatan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan. Kami boleh ada bersama dalam ibadah online. Mari Tuhan memberkati ibadah Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari awal sampai pada selesainya. Roh Kudus yang akan ambil alih ibadah ini. Segala roh-roh jatuh sudah kalahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhanlah yang akan memimpin ibadah ini. Kami akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, kini saatnya berdiri di altarnya. Bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, dia bangkit.
memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Allah. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, ku yakin saat kau berfirman. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Haleluya. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau bertobat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya mengundang vokal grup Pria Victory GPDI Jalan Mangga. Saya persilakan. Seperti fajar
Bapa yang selalu membuka pintu saat berteduh. Saat ini ya Tuhan, aku datang dan berseru bahwa sekalipun, dan jika hatiku harus lenyap, Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Saat ini ya Tuhan, aku datang dan berseru bahwa selain Engkau tiada yang lain bagi diriku. Dan ini ku berkata sekalipun, dan jika hatiku harus lenyap, Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Engkau Tuhan akan menjadi bagian hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit bagi kami, terima kasih Engkau memberikan kehidupan di dalam Tuhan, penebusan untuk kami, dan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan sebagai sumber pertolongan dan keselamatan. Berfirmanlah untuk kami, Tuhan, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online, ibadah khusus memperingati hari kebangkitan Kristus. Dia bangkit mengalahkan iblis, dia bangkit mengalahkan kematian, supaya saudara dan saya menikmati suatu hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita membaca di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara perhatikan dalam ayat ini, Yesus bangkit, di mana yang datang menyaksikan, yang datang untuk menceritakan bahwa yang bangkit adalah Allah. Dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Justru dalam kebangkitan Yesus mengalahkan iblis, mengalahkan kuasa iblis, merebut saudara dan saya, dan memberikan kehidupan baru bagi saudara dan saya. Kita bersyukur mempunyai Tuhan
yang mau menjadi korban untuk kita. Dan dalam kebangkitan ini adalah hari kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, penjaga-penjaga pasukan-pasukan Romawi yang sedang menunggui kubur Yesus setelah melihat suatu peristiwa yang luar biasa. Ada malaikat-malaikat yang menjaga dan membuka kubur Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Ayat berikut saudara perhatikan. Di dalam ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu adalah anak-anak Tuhan, adalah murid-murid Tuhan, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang ke-6 kemudian berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tempat ia berbaring kosong. Karena Yesus bangkit, dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Karena dia adalah Allah. Dia bangkit bagi saudara dan saya. Kebangkitan Kristus adalah mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, merebut saudara dan saya dari tangan kuasa kegelapan, menjadikan kita keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk hidup di dalam kemenangan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang berikut, Yohanes pasal 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dalam ayat sebelumnya saudara membaca di mana Yesus datang, dia melewati tembok yang tertutup. Dia tahu di mana murid-murid sedang berada. Murid-murid sedang berkumpul dan berada dalam tekanan-tekanan hidup yang hebat. Mereka dalam ketakutan, tidak berani berada di luar, tidak berani berjalan, tidak berani menampakkan diri karena terancam dengan kematian. Saudara, kalau kita melihat korelasinya dengan keadaan umat manusia pada saat ini, sepertinya berada dalam posisi yang sama. Tapi bagi anak-anak Tuhan berbeda. Kita melihat Yesus datang dan secara khusus dia datang mendapatkan anak-anak tebusannya. Kemudian dia berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Tuhan memberikan, Tuhan melengkapi anak-anak Tuhan menghadapi persoalan dan tantangan dengan damai sejahtera dari Allah. Kalau saudara dan saya melihat dalam firman Allah, Tuhan berkata, damai sejahtera yang aku berikan dan tinggalkan kepadamu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Karena damai sejahtera yang aku berikan itu akan bersifat kekal di dalam hidupmu.
dalam menghadapi tantangan, persoalan, keberhasilan, damai sejahtera itu akan tetap tinggal, karena damai sejahtera itu adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehadiran Tuhan mendapatkan murid-muridnya dan berkata, lihatlah tangan dan lambungku, sebagai tanda, sebagai bukti bahwa akulah Yesus yang mati dan bangkit, supaya kamu percaya. Kemudian murid-murid Tuhan bersukacita. Murid-murid Tuhan semangatnya kembali berkobar-kobar. Semangatnya kembali ada dalam puncak percaya yang utuh kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berkata di dalam ayat berikut, Tuhan melengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan berkata, ayat berikut berkata, Tuhan melengkapi dengan kuasanya. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, terimalah Roh Kudus. Dalam firman Allah Tuhan berkata, Roh Kudus adalah hidupnya Allah, nafasnya Allah. Dan Roh Kudus adalah penolong bagi umat manusia, adalah penolong bagi saudara dan saya, adalah penolong bagi gereja Tuhan. Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk bisa bangkit, untuk bisa melangkah, untuk bisa beraktivitas, untuk menatap hari-hari besok dengan iman bahwa Yesus bangkit. Dia akan membangkitkan kita, dia akan membawa iman kita, semangat kita dipulihkan oleh Tuhan dengan pertolongan Allah sendiri. Roh Kudus akan menolong. Dan juga Roh Kudus, Tuhan berkata, dia adalah penghibur bagi saudara dan saya. Dalam kondisi apa, di mana kita sedang berkumpul di rumah, hari-hari yang kita lewati, ada berbagai tantangan di depan kita, ada berbagai persoalan, ada begitu banyak pikiran dan hati yang menekan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata, kehadiran Yesus dalam ibadah kita, Yesus datang di dalam rumah saudara, Yesus datang di tempat duduk saudara, Yesus datang di dalam hidupmu, dan dia memberikan pertolongan, dia memberikan penghiburan bagi saudara dan saya. Saudara, dalam perjalanan berikut kita melihat anak-anak Tuhan diajar oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan untuk mengikuti rencana dari Allah. Allah dalam kebangkitannya telah memberikan kita yaitu damai dalam menjalani tantangan di waktu susah ataupun waktu senang. Dia memberikan kita rohnya dan firman-Nya yang akan menuntun kita dalam perjalanan ke depan. Hidup kita seperti bangsa Israel. Di dalam ayat yang ke-18 berkata, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberium dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan menuntun anak-anak Tuhan. Seharusnya dalam beberapa hari bisa masuk ke tanah Kanaan, tapi Tuhan mengizinkan berbagai peperangan dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mengizinkan di depan kita ada hari-hari yang gelap. Tuhan mengizinkan ada virus-virus yang ganas menghadang kita. Tuhan izinkan kita berada tertutup, terisolasi dengan PSBB yang sedang berlaku. Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud
supaya kita belajar dapat memenangi peperangan, dapat keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membawa. Kalau kita mengandalkan Tuhan, selalu mendengar Tuhan, hidup dengan Tuhan, kemenangan Tuhan siapkan. Saudara, selanjutnya Tuhan mengajar dalam kebangkitan agar anak-anak Tuhan kita melihat kehadiran Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan. Tuhan hadir mengajar kita. Tuhan hadir membawa kita dalam rencananya. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu. Dia merendahkan hati kita, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Kita melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjalanan kebangkitan dengan mengimani Tuhan, mengandalkan Tuhan, seperti bangsa Israel berjalan menuju ke Kanaan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberikan mereka jaminan hidup. Tuhan menjamin makan dan minum. Tuhan menjamin pekerjaan. Tuhan menjamin ekonomi mereka. Saudara, perhatikan dalam ayat ini. Tuhan memberi mereka makan mana, dan kembali Tuhan menegaskan di dalam perjalanan hidup betapa pentingnya hidup dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang sedang terjadi, peperangan demi peperangan di depan kita. Kita sedang menghadapi badai yang begitu hebat, dan badai ini juga akan merupakan pelajaran kepada kita agar kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, agar kita selalu melihat Tuhan, agar kita selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan berkata, manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kita membutuhkan kehidupan. Kita membutuhkan jauh dari sakit penyakit. Kita membutuhkan jauh dari virus yang ganas. Kita membutuhkan pertolongan pembelaan Tuhan. Dan Tuhan berkata, dalam perjalanan hidup kita, manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Yesus datang mendapatkan kita. Dalam kebangkitan Dia datang memberikan kita kekuatan dan rohnya, penghiburan untuk kita, pertolongan untuk kita. Saudara melihat di dalam perjalanan selanjutnya anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita kembali di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas adalah salah satu atau seorang anak Tuhan yang dalam pertemuan pertama tidak ada bersama Yesus. Thomas menggambarkan hidup rohani yang tidak serius mengiring Tuhan. Thomas hanya ingin melihat sesuatu yang nyata baru percaya. Terkadang tidak percaya dengan firman, tidak percaya dengan rencana Tuhan, tetapi yang terbaik yang dia ingin lihat. Tapi yang terjadi adalah Yesus datang untuk kedua kalinya, saudara, khusus datang
dan mendapatkan Thomas. Ayat berikut saudara baca, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara, Tuhan mengenal kondisi hidup Thomas. Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan datang juga untuk dia yang imannya sedang goyah. Tuhan datang melihat dan meneguhkan Thomas dengan berkata, lihatlah tanganku, lihatlah aku. Dan bukan hanya lihat, saudara, di saat kita berada di dalam keraguan, di saat jalan-jalan kita sepertinya tidak menentu, seperti Thomas, kemudian Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Kita bersyukur Tuhan mengulurkan tangannya, dan Tuhan memegang tangan Thomas. Tuhan berkata, ulurkan tanganmu dan jamalah aku. Aku adalah Allah yang bangkit. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Allah yang mengasihi engkau. Dan yang terjadi, saudara, Thomas kemudian dipulihkan. Thomas kembali hidup baru. Thomas kembali berada di dalam iman yang bangkit. Dan selanjutnya kita melihat perjalanan mereka diangkat Tuhan menjadi saksi. Jadi tujuan Tuhan bangkit datang kepada anak-anak Tuhan, kepada saudara dan saya, tujuannya adalah melengkapi kita dengan damai sejahtera, dengan kuasa Roh Kudus, supaya saudara dan saya menjadi saksi. Kita menyaksikan kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita melihat dalam ayat berikut, Tuhan yang bangkit datang menyatakan kasih-Nya, menyatakan kehadirannya yang utuh kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kelima, kita membaca dalam ayat ini ada seorang yang datang kepada Yesus. Kemudian dia bertanya, bagaimana saya bisa masuk di dalam kerajaan? Bagaimana saya bisa masuk di dalam kehidupan damai dan sejahtera? Bagaimana saya bisa masuk untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan? Kemudian bagaimana saya bisa hidup menjadi saksi? Maka Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kita melihat selanjutnya yang dimaksud oleh Tuhan, agar anak Tuhan ini dia lahir di dalam Yesus, kemudian dia bangkit di dalam Yesus. Tuhan mau mengajar dia supaya ada pertobatan di dalam kehidupan yang baru. Ada pengampunan yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Ada anugerah bagi anak-anak Tuhan. Ada suatu hidup yang baru dan berbeda dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan. Kita melihat dalam ayat ini, anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang kemudian hidupnya menjadi saksi. Dia menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan yang mati dan bangkit naik ke surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita melihat dalam ayat ini, untuk memahami kehidupan kebangkitan Kristus, maka Tuhan harus memproses hidup kita. Hidup kita harus siap diserahkan kepada Tuhan. Tangan kita harus terulur
jiwa kita harus terulur diserahkan kepada Tuhan. Semua bentuk kehidupan kita untuk menikmati hidup yang baru dalam kehidupan kebangkitan harus diubah oleh Tuhan. Paulus berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi hidup yang aku hidupi adalah hidup untuk Dia yang mengasihi aku. Saudara, ada satu perubahan hidup yang diubah oleh Tuhan. Pola pikir yang lama, hati yang lama, jalan hidup yang lama, jalan hidup yang gelap, jalan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, jalan hidup yang meremehkan ibadah-ibadah, yang meremehkan datang bersekutu dengan Tuhan, yang mengandalkan bahwa bisa karena kekayaan, kedudukan, jabatan, sehat dan sebagainya. Tetapi ini menjadi pengajaran untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah, menikmati kehidupan di dalam damai dari Allah, ada roh penolong dalam mengatasi semua persoalan dan menjadi saksinya Tuhan. Maka hidupnya harus diserahkan kepada Tuhan, hidupnya harus diproses oleh Tuhan, hidupnya harus, saudara, diubah oleh Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus, selanjutnya Tuhan mengajar anak-anak Tuhan yang lahir baru menikmati kebangkitan di dalam Tuhan. Kita melihat kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan, kehidupan yang dibawa oleh Tuhan, yang dipegang oleh Tuhan sangat berbeda. Di dalam kitab Lukas pasal 2, Lukas pasal 5 ayat 2, firman Tuhan berkata, ia melihat dua perahu di pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ada dua perahu. Kemudian ayat berikut saudara baca, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Kemudian ia menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara, ada begitu banyak dalam perjalanan hidup rohani kita, bagaikan perahu-perahu yang sedang berada di laut, yang sedang berada di dalam berbagai aktivitas. Tapi berbeda dengan dua perahu ini. Ada perahu pertama adalah perahu Simon. Perahu Simon yang siap mengundang Yesus masuk. Yesus sumber kebangkitan, Yesus sumber keberhasilan. Dia berkata kepada Yesus, masuklah, datanglah, duduklah, tinggallah di dalam perahu. Selanjutnya saudara perhatikan, yang menjadi nakoda adalah Yesus. Yang mengatur perjalanan ke depan adalah Yesus. Dan Tuhan berkata, tolakkanlah perahumu sedikit jauh dari pantai. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada dua tahapan saudara, di mana sebelum berada dalam satu perjalanan dengan berbagai pengalaman yang akan kita lihat bersama Tuhan di tempat yang dalam, untuk melihat pertolongan pembelaan Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan, seorang anak Tuhan harus hidup di dalam kebangkitan, yaitu mendengar Tuhan, melakukan firman Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pemimpin nakoda di dalam perjalanan kebangkitan. Tolakkanlah
ke tempat yang lebih dalam. Kalau tadi dimulai dengan mendengar firman, mendengar suara Allah, mendengar lawatan Tuhan, dia hadir dan izinkan dia masuk, saudara, untuk mengubah perjalanan kita dari tidak mungkin menjadi mungkin, dari ketakutan berubah dalam sukacita dan damai dari Allah. Izinkan Yesus yang bangkit menjadi prioritas dalam hidup kita, menjadi nakoda di dalam perjalanan saudara dan saya dan gereja Tuhan di mana saja berada. Maka kita dapat melewati badai sekeras apapun, kita dapat melewati gelombang sehebat apapun, karena Yesus ada di dalam. Kita melihat dalam ayat ini Tuhan berkata, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan peduli dalam keadaan yang sulit. Ayat berikut saudara menjadi satu catatan keterbatasan manusia. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami berusaha, kami tidak menangkap apa-apa. Saya garis bawahi, tidak menangkap apa-apa berarti berada dalam kekurangan, berada dalam keterbatasan yang sangat luas dalam pengertian firman Allah. Tidak mendapat apa-apa, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bagaimana kami harus menjalani hari besok dan sepanjang minggu, sepanjang bulan dan selanjutnya. Tapi Tuhan berkata, tebarkanlah jala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berfirman, dan luar biasa kita melihat Tuhan memperdulikan, Tuhan mengetahui, dan Tuhan mengadakan mujizat. Mujizat Tuhan bukan hanya mujizat kesembuhan bagi saudara dan saya lewat kematian kebangkitan oleh darah dan bilur-bilurnya. Mujizat Tuhan juga sediakan dalam perjalanan saudara dan saya di hari kebangkitan. Tuhan mengerti perahu-perahumu, Tuhan mengerti jala-jalamu, Tuhan mengerti kebutuhan-kebutuhan saudara sidang jemaat gereja Tuhan. Kalau dia hadir, dia membuat keberhasilan. Segala puji untuk Tuhan Yesus. Saudara, kita melihat firman Allah berikutnya. Tuhan berkata, saudara, jika dia ada, jika kita hidup dengan Tuhan, maka dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Karena dia adalah Allah yang bangkit dari kematian, memberikan kehidupan dan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Matius 16 ayat 16. Saudara-saudara, kita mendengar pengakuan yang didasarkan pada perjalanan hidup, pengalaman hidup yang dialami oleh Simon Petrus dengan Yesus. Dia berkata, engkau adalah anak Allah yang hidup. Saudara, ayat ini atau ucapan ini mengandung suatu arti, memiliki suatu keyakinan yang kokoh, iman yang kokoh. Dia katakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Mesias. Engkau tidak bisa disetarakan dengan siapapun, karena engkau adalah Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Suatu ungkapan iman bahwa Yesus adalah Mesias yang bangkit, adalah penolong di dalam hidup,
membawa suatu jalan, membuka suatu jalan, yaitu jalan kehidupan untuk dapat melewati berbagai tantangan hidup, adalah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, adalah Gembala, adalah Juru Selamat, adalah Mesias, Allah yang hidup. Ayat ke-18, orang yang hidup di dalam firman Allah, yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Maka Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, Tuhan memberikan janji kepada anak-anak Tuhan, memberi janji kepada setiap anak Tuhan. Tuhan akan mendirikan jemaatnya, Dia akan membela jemaatnya, Dia akan membela saudara dan saya. Dia ada menopang saudara, karena kita ditebus di dalam kematian dan kebangkitan bukan dengan harta benda, tetapi dengan nyawa Allah sendiri yang datang dan berkorban, mati bangkit bagi saudara dan saya. Saudara, gereja Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun. Iman saudara dan saya tidak dapat dikalahkan oleh virus yang seganas apapun, karena Tuhan menopang, Tuhan menolong kita. Karena Tuhan berkata, gereja Tuhan, saudara dan saya dalam Tuhan akan terus berdiri tegak, tidak akan goncang, tidak akan bergoyang, karena Tuhan menopang saudara dan saya. Ayat berikut firman Allah kita lihat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita bersyukur di saat kita berjalan dengan Tuhan, berterima kasih Tuhan memberikan kita kepercayaan kunci kerajaan surga. Bukan main-main saudara, hidup anak-anak Tuhan. Tuhan yang berkata, aku berikan kepadamu satu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, Tuhan memberikan kemampuan, otoritas, kuasa dalam hidup saudara anak-anak Tuhan untuk bisa mengikat, untuk bisa menutup semua kekuatan mara bahaya, kecelakaan, bala sampar, sakit penyakit, dan berbagai kegagalan. Kita ikat dalam nama Yesus, kita tolak dalam nama Yesus, karena Tuhan memberikan saudara kuasa, Tuhan memberikan saudara firman, Tuhan memberikan saudara rohnya untuk bisa mengalahkan, menghentikan berbagai pencobaan. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mengimani dan kita percaya badai corona ini dia akan segera berakhir. Kita minta di dalam nama Yesus, kita berseru kepada Tuhan mengampuni umat manusia, mengampuni kita, dan kita mau hidup melakukan firman Allah. Kita mau hidup berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kita mau menghadirkan Tuhan. Kita mau Tuhan hadir dan menuntun kehidupan kita. Dan kita mau datang kepada Tuhan, menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Pegang kunci kerajaan surga. Untuk apa? Supaya setiap orang melihat ada pintu yang terbuka. Ada banyak orang yang sedang menantikan jalan terbuka. Kemana harus melangkah, kemana harus berjalan, dari mana datang pertolongan, dari mana datang pembelaan, dari mana datang mujizat, dari mana datang keselamatan, dari mana datang kebangkitan. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, seperti murid-murid dipilih oleh Tuhan. Saudara dan saya di akhir zaman ini sebagai gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, ada kunci kerajaan surga yang Tuhan percayakan buka, supaya orang melihat Yesus di dalam surga, supaya mereka melihat hanya Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan, yang mampu menolong kita, yang mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Tuhan buka, Tuhan tolong kita, dan memberikan kita
kuasa dan otoritas untuk bisa menang dan menang di dalam Tuhan. Kesimpulan, kebangkitan Kristus bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya, memberikan kita hidup yang baru, memberikan kita sifat dan karakter yang baru, memberikan kita paradigma yang baru untuk terus bersandar mengandalkan Tuhan siang dan malam, untuk terus melangkah, memandang dan mendengar Tuhan. Kedua adalah Tuhan memberikan kuasa dalam hidup kita, otoritas, memberikan firman, memberikan dan melengkapi kita dengan janji setia Tuhan. Berjalan terus untuk menjadi saksinya Tuhan. Karena yang ketika Tuhan memilih kita, dibangkitkan bersama Tuhan, diselamatkan bersama Tuhan, jadilah saksi Tuhan. Untuk kita ceritakan, pertolongan hanya datang dari Tuhan, tempat keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Terimalah Yesus di dalam hidupmu, terimalah Yesus di dalam rumahmu, terimalah Yesus dan peganglah tangannya, peganglah hidupnya, peganglah setiap janji dan firman-Nya, maka kita akan diberkati Tuhan dalam segala perkara. Menghadapi tantangan, menghadapi hari-hari besok, Yesus menang. Dia membawa kita dalam kemenangan. Dalam jalan yang kita lewati bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Selamat Pasca Kebangkitan. Tuhan memberkati saudara sekalian di mana berada. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu di hari Paskah ini, memperingati kebangkitan Tuhan. Tanamkan firman-Mu kepada kami semua. Engkau hadir di dalam perahu hidup kami. Engkau hadir di dalam rumah-rumah kami yang tertutup. Engkau hadir di dalam perjalanan-perjalanan hidup kami. Dan Engkau melengkapi dengan kuasa Roh-Mu sebagai penolong kami, penghibur bagi kami, kuasa untuk menang mengatasi semua persoalan. Berkati semua umat-Umat-Mu, jamah umat-Umat-Mu yang sakit disembuhkan. Dalam percobaan Tuhan beri kemenangan. Usaha-usaha yang tertutup Tuhan buka jalan. Tuhan berikan perlindungan siang dan malam. Jauhkan kami umat-Umat-Mu dari mara bahaya, dari kecelakaan, bala sampar, dan berbagai pencobaan. Tuhan, lindungi kami jemaat-Mu, anak-anak tebusan-Mu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan hidup dalam tangan kasih-Mu, karena di dalam tangan-Mu ada perlindungan, ada berkat, dan ada keselamatan. Saudara-saudara yang aku kasihi, mari kita bangkit berdiri. Arahkan tangan-Mu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, pemelihara hidup kita. Saudara-saudara yang aku kasihi di dalam Yesus Tuhan, dimanapun saudara ada dan kita berkumpul, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan kasih sayang dari Allah akan tetap tinggal menyertai saudara sekalian, akan terus menuntun kita di dalam kuasa kebangkitan sekarang sampai selamanya. Kami alaskan doa ini dan menutup semua rangkaian ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah Kebangkitan. Sampai jumpa kembali. Amin.